Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPS. Untuk materi minggu ini kita masih dengan kehidupan pada masa praaksara, dan ini bagian yang kedua. Kalau kemarin itu tentang tentang bagaimana bumi berkembang. Sekarang kita akan membahas tentang masa praaksaranya. Nah, kamu orang tahu nggak sih apa yang dimaksud masa praaksara? Ternyata masa praaksara itu dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Kalau pra ini artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Ya. Selanjutnya, ini ternyata masa praaksara itu ada kata lainnya, yaitu nirleka. Nir yang berarti tanpa, leka berarti tulisan. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada kemiripan, yang ini sebelum tulisan, ini tanpa dan tulisan. Nah, artinya masa praaksara itu adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini manusia masih berkomunikasi dengan cara sederhana, yaitu dalam bentuk lisan. Maksudnya lisan itu yang ngobrol, ya. Simbol itu ada bentuk-bentuk tertentu atau kontak-kontak tertentu, dan gambar. Jadi masih dengan menggambar. Jadi belum mengenal tulisan, ya. Nah, seperti ini, mereka masih ngobrol ya seperti ini. Lalu ini adalah bentuk-bentuk seperti gambar dan simbol, ya. Ini juga, ini kayak bentuk masih tangan, ya, cap tangan. Ini kayak gambar-gambar, ya. Ini ada pesan-pesan tertentu dari gambar-gambar ini, ya. Karena ini belum ada tulisan, jadi mereka masih berkomunikasi dengan cara seperti ini. Nah, bangsa Indonesia itu baru mengenal tulisan pada abad ke-5, sekitar 400 tahun Masehi. Dengan mengenalnya bangsa Indonesia dengan tulisan, berarti berakhir pula masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Ya. Mengenal tulisan pada abad ke-5 ini buktinya ditemukannya komunikasi melalui tulisan di Indonesia, ditandai dengan ditemukannya prasastiyupa di sekitar aliran Sungai Mahakam, daerah Kalimantan Timur, ya. Prasastiyupa ini menggunakan huruf Palawa atau huruf zaman dulu itu, ya. Dan bahasa Sanskerta, bukan huruf seperti sekarang, ya, tapi menggunakan huruf Palawa, dan bahasa Sanskerta yang berisi informasi tentang silsilah kerajaan Kutai. Nah, ini adalah prasastiyupanya. Nah, terus gimana ya kok kita ini bisa tahu sejarah-sejarah zaman dahulu atau kehidupan pada masa dahulu, padahal tulisan aja belum ada. Nah, ini ada dua yang bisa kita gunakan untuk mengetahui adanya kehidupan pada masa praaksara, yaitu dengan adanya peninggalan-peninggalan fisik. Kalau fisik itu kelihatan, ya, peninggalan-peninggalan yang kelihatan seperti artefak dan fosil. Apa sih artefak itu? Nah, artefak ini peninggalan berupa benda-benda yang digunakan pada masa praaksara. Seperti ini adalah benda-benda yang digunakan pada masa praaksara. Tapi kalau ini terbuat dari tulang. Ini gunanya bisa ada yang untuk berburu atau mungkin mancing, ya, motong. Ini tapi dari tulang, ya. Nah, kalau ini dia dari batu. Ini peninggalan zaman dahulu, benda-bendanya digunakan misalnya untuk menumbuk,
ada juga untuk memotong juga ada. Nah, kalau artefak ini adalah peninggalan berupa benda-benda pada zaman dahulu ya. Nah, kalau fosil adalah sisa tulang belulang berupa manusia ya. Sebenarnya fosil ini tidak hanya manusia saja, tapi hewan juga. Tapi pada masa praaksara ini kita kan ingin membahas tentang manusia praaksaranya ya. Jadi saya kasih tahu fosilnya tentang tulang belulang manusia aja. Jadi tahu ya bedanya, kalau artefak ini adalah benda-benda yang ditinggalkan. Kalau fosil ini tulang belulang, sisa tulang belulang yang tertimbun di dalam tanah ya. Nah, kita lihat ya, ternyata pada zaman dahulu pada masa praaksara terdapat beberapa jenis manusia praaksara atau biasa kita kenal dengan manusia purba. Nah, kalau di Indonesia ini ada 3 jenisnya, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Meganthropus dibagi menjadi Meganthropus paleojavanicus atau ya, ini fosilnya. Nah, kalau Pithecanthropus ini ada Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocertensis. Sedangkan Homo ada jenis Soloensis, Wajakensis, dan Floresiensis. Nah, kita sekarang bahas tentang Meganthropus. Meganthropus merupakan manusia praaksara yang paling tua dan primitif. Dia paling pertama. Bentuk dan cirinya belum sempurna seperti manusia modern seperti kita sekarang ya. Jadi ciri-ciri dari Meganthropus adalah memiliki badan tegap dan rahang besar yang kuat. Kita bisa lihat dari fosilnya ya. Fosil yang ditemukan nih ya, rahangnya besar, kuat. Tonjolan kening dan tonjolan belakang kepala yang tajam. Ini ada tonjolan kening dan ini depan belakang masih tajam ya. Tidak memiliki dagu, dia pendek, ini nggak ada dagunya. Sedangkan bagian mulut menonjol ya. Tulang pipi yang tebal. Ini adalah fosil dari Meganthropus. Nah, sedangkan Meganthropus itu jalannya masih, badannya tegap tapi jalannya belum lurus seperti ini ya, belum lurus seperti ini ya. Kalau Meganthropus masih jalannya masih agak ditekuk seperti ini. Nah, selanjutnya Pithecanthropus. Yang kedua, Pithecanthropus ini merupakan manusia purba yang dapat berdiri tegak. Ciri-cirinya sudah dapat berjalan dengan tegak, tidak memiliki dagu, sama ya kayak Meganthropus, dagunya masih sangat minim. Hidung yang lebar, bagian depan dan belakang kepala yang menonjol, memiliki gigi dan rahang yang kuat dan besar. Ini tidak jauh berbeda Pithecanthropus dengan Meganthropus, tapi bedanya kalau Pithecanthropus jalannya sudah tegak. Jadi kakinya udah nggak nekuk lagi, jalannya sudah tegak. Cuma dari sisi wajah ini tidak terlalu beda dengan Meganthropus. Lanjut, sedangkan manusia purba atau manusia praaksara jenis Homo. Nah, ini manusia praaksara jenis Homo ini adalah manusia yang memiliki kemiripan paling tinggi atau paling mirip lah sama manusia modern sekarang ini ya. Volume otaknya sekitar 1000 sampai 1200 cc. Nah, ini menandakan bahwa dia itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia praaksara seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Nah, berdirinya sudah tegak ya, sudah begini berdirinya. Dan bisa berjalan dengan sempurna. Kalau Meganthropus dan Pithecanthropus, Meganthropus masih begini jalannya, masih menekuk. Nah, sedangkan Homo sudah begini ya, sudah mirip dengan manusia modern. Muka atau wajah tidak menonjol ke depan ya, bisa kita lihat seperti ini. Memiliki muka datar dan lebar, akar hidung yang lebar.
otot kunyah, gigi, rahang, dan otot di bagian tengkuk mengalami penyusutan. Ya, jadi sudah sangat mirip dengan manusia modern seperti sekarang nih ya, Pithecanthropus. Homo. Nah, ini adalah ciri fisik utamanya. Kalau Meganthropus memiliki badan tegap dan rahang besar yang kuat, Pithecanthropus dapat berdiri tegak, Homo dapat berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna dan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari yang lain, dari manusia praaksara lainnya. Jadi ini ciri fisik utamanya yang paling menonjol dari Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Oke, selesai materi kita untuk minggu ini. Seperti biasa, Ibu berikan tugas berupa pilihan ganda dan satu lagi tugas tabel. Ibu minta setelah tugasnya selesai silakan difoto dan kirim ke Ibu, ya. Dan Ibu meminta juga foto kalian yang memegang tugas dan dikirim ke Ibu bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya, ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.